Halo, balik lagi bareng aku Fitri Ramadhani. Kali ini aku bakalan ngejelasin gimana sih penerapan listrik statis dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu dalam sel manusia. Proses listrik statis pada sel saraf atau neuron ini melibatkan interaksi ionik yang kompleks. Pada kondisi istirahat, sel saraf ini memiliki perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar membran sel. Di luar sel, terdapat ion positif, sedangkan di dalam sel ini terdapat ion negatif dan ion positif lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal ini menciptakan potensial membran yang negatif di dalam sel dengan nilai sekitar minus 70 mV. Ketika neuron menerima rangsangan, neurotransmitter dilepaskan dari neuron lain dan berikatan dengan reseptor di membran sel saraf. Proses ini menyebabkan seluruh ion terbuka memungkinkan ion masuk ke dalam sel. Hal ini mengubah muatan di sepanjang membran yang dikenal sebagai depolarisasi. Jika depolarisasi cukup kuat untuk mencapai ambang batas, maka akan terjadi potensial aksi. Ini adalah sinyal listrik yang bergerak sepanjang akson. Nah, ketika potensial aksi terjadi, saluran ion natrium lainnya terbuka secara berurutan, memungkinkan lebih banyak ion yang masuk ke dalam sel. Jika depolarisasi cukup kuat untuk mencapai ambang batas, maka akan terjadi potensial aksi. Setelah impuls mencapai terminal akson, neurotransmitter ini dilepaskan ke sel sinapsis dan berikatan dengan neuron berikutnya untuk meneruskan sinyal listrik. Proses ini berlangsung sangat cepat dan memungkinkan komunikasi antar neuron. Kemudian kesetrum itu terjadi ketika ada aliran listrik yang tidak terduga atau berlebihan melalui tubuh. Arus listrik ini dapat memicu depolarisasi yang tidak terkontrol pada neuron, yang mengakibatkan kontraksi otot yang tidak diinginkan atau bahkan kerusakan jaringan saraf. Contoh lain dari listrik statis pada hewan yaitu ikan pari listrik yang memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan muatan listrik. Ikan pari listrik ini memiliki dua organ listrik besar yang terletak di kedua sisi kepala mereka. Organ ini berbentuk seperti ginjal dan berfungsi untuk menghasilkan listrik. Proses ini dimulai ketika saraf yang mengontrol organ tersebut mengirimkan sinyal, menyebabkan sel-sel dalam organ listrik tersebut melepaskan ion. Ion ini menciptakan perbedaan potensial yang menghasilkan arus listrik. Organ listrik terdiri dari kolom heksagonal yang tersusun rapat di mana setiap kolom terdiri dari banyak plot otot lurik yang dimodifikasi. Arus listrik mengalir dari permukaan bawah tubuh ke permukaan atas. Ketika ikan pari ingin menyerang mangsa atau mempertahankan diri, sistem sarafnya mengaktifkan organ listrik dan arus listrik dilepaskan melalui permukaan tubuh. Meskipun ikan pari listrik ini dapat menghasilkan arus listrik yang kuat, mereka tidak tersengat oleh listrik yang mereka hasilkan sendiri. Saraf yang mengontrol organ listrik diselubungi oleh lapisan lemak yang bertindak sebagai isolator. Arus listrik mengalir secara tegak lurus terhadap tubuh ikan sehingga tidak mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Proses ini dapat dijelaskan dengan konsep fisika dasar mengenai bioelektrisitas dan potensial listrik. Bioelektrisitas ini adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan dan menggunakan arus listrik, sedangkan potensial listrik itu berkaitan dengan perbedaan energi persatuan muatan antara dua titik.